Hai semua, balik lagi di Fafifu. Ini Opiniku. Balik lagi bareng siapa? Pela Dan Feli. Kalian pasti ingat kita kan? ya, kita ada di podcast Teman Cerita episode 1 tentang toxic relationship. Oh iya, tentang toxic Gimana, kau masih toxic nggak hubunganmu sekarang? Udah banyak laki-laki yang lewat. Oh, sudah banyak, lebih berpengalaman, lebih banyak ya. Lebih tepatnya buaya gitu ya, Oh. banyak cowoknya. Bagus, pertahankan. Mumpung masih muda, masih Perkuat kuat. pusat, perbanyak cabangnya. Ya, betul. Nggak boleh gitu. Oke, itu tuh mau ngapain sih di sini tuh sebenarnya, Mbak Feli? Dengerin ini, kita dengerin Oh, oke. pohon ditebang gitu. Masuk gak sih Sari? Ya, begitulah kehidupan, guys. Memang banyak sekali cobaan. Bosan banget gitu ya. Bosan, lalu kadang sepi menghampiri, kadang sedih. Oh iya, itu cocok banget sama ini nggak sih, sesuai sama pandemi covid nggak sih? Ini kan udah tahun kedua tuh kayak udah bosan-bosannya, sepi-sepinya, sedih-sedihnya. Nggak sedih-sedihnya sih. Duh, berisik banget sih sebelah nih pohonnya. Tolong dibeli dong, ini sebelah siapa Mas Heri? Quiet dulu gitu. Iya sih. Kalau di quiet sih, di silent bego banget. Aku padahal tadi nggak tahu bedanya. Aku juga nggak tahu. Ya, betul sekali. Saya juga sedang merasakan kesepian ini, Mbak. Makanya dari itu kayak bad mood gitu. Nggak tahu kenapa, kayak kadang tuh merasa sepi. Bener ada orang, ada Mbak Feli, ada mas-mas yang menyebalkan di balik kamera, ada teman baru saya sedang mengedit di belakang saya, ada bapak-bapak di sana sedang Ada membuat pohon, ada kupu-kupu, ada angin tuh. Ini sebenarnya tuh rame, tapi kadang kita merasa kadang tuh sendiri gitu. missing soul kan nggak? Anjay banget. Si paling missing soul. Iya. Kalau menurut Mbak Feli ini apa sih arti sepi atau mungkin bahasa Inggrisnya ini? Jelek banget. Lonely. Bridgingnya jelek banget. Ya udah, Ya udah. ulangin dari awal. Nggak mau kalau ngulangin dari awal, aku sudah capek berhubungannya 1 tahun tiba-tiba putus gitu aja. Terus harus kamu bilang kamu mau ngulang dari awal. Saya izin pamit dulu ya teman-teman. Ini tuh jadi kita tuh kayak nge-bridging. Enggak, kita jelasin dulu, Cok. Astagfirullahaladzim. Kita jelasin dulu. Sebenarnya Fafifu itu apa, Mbak Feli? Oh, iya. Fafifu ini Opiniku tuh apa bedanya sama podcast Teman Cerita tuh apa? Biasanya kan ini kita kalau di podcast sebenarnya nggak ada bedanya sih. Cuman kalau di teman cerita kan biasanya ada orang ketiga, bukan orang ketiga ya, ada narasumber yang lain gitu loh. Nggak ada Feli biasanya megang kamera guys. Jadi kalau kalian nyariin aku kemana Feli pegang kamera. Emang ada yang nyariin? Nggak ada sih. Iya, jadi bedanya emang kita berdua dan sini memang segmen khusus untuk kita membacot, guys. Iya, untuk memaparkan opini kita. Betul. Jadi Jadi- mungkin kalau sedikit tidak ilmiah, jadi mohon maaf karena emang otak kita ini masih sedikit gesrek, jadi ya beginilah adanya. Iya. Lama nggak dipakai kan pandemi, terus kita nggak niat kuliah gitu loh, udah. Pak, Mbak, Bu, Pak. Apaan sih? Mereka nih. Dipakai kok, dipakai. Cuman ya itu jam kerjanya ini lebih sedikit gitu dari Ngomong-ngomongin udah lama nggak kuliah nih, jadi kayak kesepian banget nggak sih? Soalnya udah lama nggak ketemu sama temen-temen gitu. Nah, saya tetap ketemu sih, Mbak. Iya, maksudnya Ya aku juga nggak sepi-sepi Iya, banget. ya. Kamu aja kali yang merasa Ya. kesepian. ya sebenarnya tuh aku mau cantik. Sebenarnya tuh aku udah awal banget guys. Soalnya sepi banget. Masalahnya kuliah nggak kuliah kamu nggak ada teman kan? Wah. Wah, temenku dari Sabang sampai Merauke itu kenal aku semua ya. Ya kenal tapi peduli nggak? Wah. Kan ada pacar. Wow. Wah, ini sebenarnya topik yang hangat untuk dibakar sih, Mas. Digoreng maksudnya. Pacar. Jadi keberadaan ada teman dan ada pacar itu memang menjamin kita untuk merasa tidak kesepian ya. Enggak sih sebenarnya. Hmm. Tapi kan kita kalau punya hubungan, punya relationship itu harus ada benefitnya ya nggak? Kita temenan juga harus ada benefitnya. Tapi kan nggak selalu temenan itu menjamin apa ya? Kamu nggak merasa lonely. Apa sih? Bedanya lonely sama alone tuh apa sih? Jadi kita ngomongin lonely, alone, Ah, iya. sendiri. Jadi nih, Oke. Apa sih belum? Oke. Berdasarkan epistemologi dulu aja. epistemologi apaan? Ontologi. Kalau Wih, kita aksiologi, menggali epistemologi. dari makna apa dan apa dulu itu. Sebenarnya arti. Aku nggak
tahu apa arti alone atau sendiri itu sebenarnya bermakna bahwa Sendirian. sendirian. Bener, mungkin gini ya, kalau menurut aku alone tuh lebih kayak ya udah aku sendiri, tapi aku kayak seneng-seneng aja sama apa yang aku lakuin kayak sendiri. Ya udah, aku mau main game, mau ngapain, mau ngebacot, ya udah aku emang sendirian kan alone. Tapi kalau alone itu kan kesepian, kayak gimana ya guys? Kayak lagunya Tunewan. Jangan tepuk-tepuk klipan kenapa sih? Udah disembunyikan loh guys. Dengerin dong. Ini udah disembunyikan sih, pokoknya kalau bunyi pek berarti cepat-cepat ceder, berarti ini Itu bukan backsound yang lain ya, beda. jadi kalau misal lonely ini kesepian, tapi kalau alone ini sendiri tapi ya udah nggak apa-apa gitu atau Iya gimana? sih, kalau menurut aku gitu sih. Kalau menurut salah sendiri gimana? Ada banyak definisi yang sudah saya baca nih, dan menurut saya Udah jadi satu skripsi nggak? betul. Jadi alone itu menurutku lebih secara pemaknaanku ya, mungkin secara fisik gitu, kayak sendiri. Oke, aku mau bener kayak aku mau belanja sendiri terus aku mau nonton film sendiri lah gitu, mungkin itu alone sendiri. Tapi kalau lonely itu sudah merasuki titik perasaan, Si paling merasuki siap banget tuh, titik siap. perasaan bahwa kita ini kesepian. Dan nah, kalau ngomongin kesepian lagi nih Mbak Feli, kadang nih ini mungkin sekalian curhat kali ya, kayak kita misal sering pergi kemana, jalan-jalan lalali, terus pas balik ke kosan lagi, pas sendiri lagi itu rasanya kayak Kok gue sendirian sih? Gue sendirian. Kok nggak ada temen sih? Mau dong tinggal bareng gitu. itu sudah beda lagi guys. Beda ya. Itu tuh sebenarnya menurut Mbak Feli ini gimana sih? Ya, Lonely ini. Ya, lonely atau loneliness gitu. Biasanya kita lagi happening banget nih. Relate banget sih sama yang aku rasain, karena selama ini kalau ke kosan atau habis ngapain, habis pulang dari sini ntar pasti kalau ada wow, ini ada iklan guys, itu pasti kadang kayak ngerasa kesepian karena nggak ada temennya. Dan tapi sebenarnya kalau nggak ada temen tuh sah-sah aja sih sebenarnya, cuman kalau kesepian tuh kayak ngerasa kok aku sendiri, nggak ada yang nemenin, mau ngobrol sama siapa nggak ada yang diajak ngobrol, kayak ngerasa sendiriannya yang sendirian banget, yang apa ya, ada broken linkage gitu. Apa ini broken linkage? Kenapa tidak tahu? Banget ya, ada missing link gitu loh antara diriku dan jiwaku gitu loh. Jiwaku udah balik ke kayangan, tubuhku masih di sini gitu loh. Udah bertemu Mimi Peri belum? Atau Saya sekarang Mimi foto? Peri. Saya Mimi Peri. Oke. Dan emang Vela nggak pernah ngerasa kesepian gitu ya? Iya pernah Mbak, sering sih. Nggak, bukan sering, lebih tepatnya mungkin itu kesepian yang aku buat sendiri kali ya kalau dirasa-rasa. Soalnya bisa ya tuh kesepian dibuat sendiri. mungkin gini sih apa penjelasannya, kayak misal nih kita habis Ini beraktivitas. enak banget ya kita sambil goyang-goyang. Aku habis beraktivitas gitu, terus habis itu pulang ke kosan malam-malam, suwung kan, nggak ngapa-ngapain. Suwung Kayak apa tuh suwung? Suwung itu gabut apa sih? Apa sih? Yang tahu suwung itu apa? Translate komen ya. Iya, maksudnya kayak tidak ada hal yang bisa dilakukan gitu. Kan mau tidur gitu. Terus baru berpikir kayak sebenarnya hidupku ini tuh beneran ada temennya atau sebenarnya itu cuma temporary aja ya? Atau sebenarnya kayak apakah aku harus menghadapi hidup ini tuh sendiri? Atau apakah aku harus mencari teman yang bisa ya gitu loh. Lebih mungkin ya aku bilang itu aku buat sendiri karena mungkin itu aku terlalu memikirkannya. Tapi emang kayak ya mas, jadinya hidup tuh emang sendirian guys. Kamu dilahirkan sebagai seorang bayi itu kamu sendirian. Kecuali kalau punya kembaran. Ya kan ini bilang kalau kecuali yang punya kembaran, makanya didengerin dulu kalau kamu tuh kayak gitu kayak. Tapi maksudnya gini sih, kita hidup, kita merasakan kan, yang paling bisa merasakan kan cuman kita sendiri. Iya kan? Misal gini, Fel aku sedih banget, aku habis putus. Terus kayak, misal Feli berempati nih, dia ikutan sedih. Tapi yang paling merasakan kesedihan itu kan aku, karena aku yang menjalani relationship, aku yang ini. Jadi kayak memang itu aku sendiri yang merasakan. Walaupun orang lain berempati, pasti
tetap diri kita sendiri begitu sih. Betul banget sih. Memang ada kalanya kita ini harus sendiri dalam menghadapi segala sesuatu. Karena nggak mungkin ya kita bareng sama, kita punya pasangan aja pasti kita butuh me time sendiri nggak sih? sekali. Nggak kemana-mana sama pasangan kita gitu nggak sih? Sampai nikah juga kayaknya gitu ya. Betul. Oh ya sis, gimana mas testimoni orang sudah menikah berapa tahun? 25 tahun ya, coba gimana ceritanya? Wah, udah tua banget gitu guys. Jadi Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa kita juga membutuhkan orang lain. ya, itu tapi manusiawi sih sebenarnya, yang rasa kesepian dan sendiri kesepian kayak gitu tuh sebenarnya manusiawi. Cuman kalau udah over itu mungkin harus ke ahli untuk konseling juga seperti saya. Nah mungkin bisa ini sih apa namanya, Ya kalau itu tuh kayak sedih banget gitu, gak pengen nangis. titik mana sih sampai kamu akhirnya memutuskan untuk kamu tuh ya mungkin orang atau teman-teman di sana dianjurkan untuk ke ahli itu saya mana sih Mbak Feli? Aku nggak tahu sih sebenarnya acuannya tuh apa dan batasannya tuh bagaimana tuh, aku nggak ngerti sih. Cuman kalau aku sendiri kemarin itu karena udah ngerasa kok aku nggak bisa produktif ya, atau kok aku mau ngapa-ngapain tuh kayak kognitifnya tuh Nggak jalan ya, gitu. nggak sejalan gitu, sangat terpengaruhi sama pikiranku gitu, apa yang mau aku lakuin, produk ke efektivitasan aktivitasku, terus aksesibilitas aja, susah banget ya bahasanya. Pokoknya jadi nggak produktif, terus kayak sedih terus gitu loh bawaannya, terus jadi kayak merasa aku sendiri terus, padahal rame nih ada orang tapi kok bisa ketemu sama teman-teman tapi aku tetap merasa sendiri, kan tuh udah ada masalah ya di situ ya. Terus ya udah habis itu kayak memutuskan untuk sudahlah kita konseling gitu. Jadi ketika sudah mengganggu produktivitas dan keseharian, mungkin itu dirasa untuk apa ya, mungkin diobrolkan lebih lanjut kepada ahli gitu supaya tahu sebenarnya apa yang salah sih ke dalam diri kita. Cuman itu balik ke orangnya masing-masing sih, kan ada yang pengen ngomong, ada yang nyaman ngobrol dengan konseling, ada yang nggak pengen kan gitu ya. Jadi nah habis ngobrol, habis akhirnya mengetahui, saya pulang. oh pulang. Saya pulang. Setelah pulang nggak itu habis pulang ngapain nih untuk mengisi kesepian atau kekosongan ini? Video call pacar. Kalau nggak punya pacar gimana kak? Ada teknologi namanya Tinder. Kalau nggak punya HP? Hidup di gua zaman apa sih? Susah ya. Jangan-jangan emang hidupnya sendiri lagi. Wow. Makanya itu. Jangan satu dunia cuma ada dia doang. Wow. Aku mau cerita sedikit, aku jadi ingat kemarin waktu aku COVID. Jadi guys, aku kemarin habis, ya nggak kemarin banget sih, kemarin ini sempat positif COVID kan. Terus aku ini menjalani keseharianku dengan sendiri itu beneran sendiri karena saya harus mengkarantina Sama banget sih. diri saya di kamar gitu guys. Mungkin itu sih yang bikin susah sembuhnya itu karena apa ya, mungkin udah terkonstruksi gitu loh di pikiranku kayak aku sendiri nih, aku harus Kesepian makan, gitu ya aku ya. makan sendiri ya, walaupun misalnya banyak teman yang nanyain mau dibeliin apa, tapi itu secara fisik tuh aku sendiri di kamar dan itu aku harus di situ selama beberapa minggu gitu. Nah kamu tahu apa yang aku lakukan? Aku ngomong sendiri, aku ngomong di kaca, aku ngomong sama diriku sendiri biar kayak aku ada temen gitu sih, karena nggak mungkin bisa kan setiap saat aku harus video call pacar. Kan kita ini ada temennya juga kan, apa sih namanya kemarin kita, apa sih alter ego apa iya nggak sih? Konco sambat. Oh, bukan, yang kalau malam ngeliat di kaca ada kemarin kita, apa namanya? ya itulah pokoknya ya itu. Medium. Wow, Apa sih? silahkan nonton The Medium di bioskop kesayangan Anda. Ya kebetulan episode pertama ini disponsori oleh Medium. Tuh Elit banget. Medium tolong endorse kami. Nah Kita subscribernya berapa? nah gitu, jadi aku emang ngajakin ngobrol aku sendiri dan aku menjawab sendiri, dan itu menurutku cukup membantu ya, karena mungkin aku orangnya, karena aku ekstrovert, jadi pas aku disuruh bener-bener stay di satu tempat itu tuh Gak bisa. bikin stres. Iya, aku juga gitu sih. Aku juga enggak deng, aku introvert banget. Bisa dilihat kan, sangat introvert. Berarti kalau introvert sendirian di rumah. Dia lebih enjoying. Enggak, ini kesendirian. bohong. Mana ada bentukan kayak saya begini gitu loh. Kan nggak tahu emang intro ekstro terlihat dari fisiknya. Ya, enggak. Ya udah. Mending daripada Anda di sana banyak kamu bisa di sini. Saya undang tamu besar kita.
Hei riset Diondo. Jangan banyak ngomong deh. Oh iya, bridgingnya elek banget. Gitu guys, jadi memang ya begitu. Dan nggak terasa loh udah 20 menit. Wow. Oh, dan kita sebenarnya karena pengen ngajak teman-teman buat ngobrol, kita tuh udah banyak banget yang mau sharing ke kita. Banyak gitu. banget. Udah 1.543.000. Kamu followernya berapa sih? Enggak sih guys, bohong. Kamu yang ini guna berhak bahagia punya banyak follower. Apalah arti sebuah followers kalau ternyata kita cuma Nih. sendirian. Oh. Gini guys, Apa gini guys. sebuah pertemanan kalau kita tidak berbakti pada Tuhan? Nggak nyambung. Jadi kemarin itu udah nyebar udah ada beberapa temen tuh yang sharing masalah loneliness gitu nih, Vel. Oh ya, apa Pertama itu? nih, loneliness pengalamannya. Itu ketika kalau ngerasa kosong dan asing bukan sama orang lain, melainkan Mungkin sama diri dibacain juga sendiri. deh akunnya. Oh, udah enggak. Nggak usah, Nggak kita usah. menjaga Kita menjaga. privasi. Oh, siapa tahu dia mau nanti kita munculin di pintu. Nggak usah, kita kelamaan belum izin, makanya nggak bisa ngedit. Tadi gimana? Sendiri itu ketika dia apa? Ngerasa kosong dan asing bukan sama orang lain, melainkan sama diri sendiri. Itu kayak yang kita omongin tadi ya. Itu kayaknya lebih ini nggak sih, serem nggak sih? Tapi soalnya kan biasanya kita kayak ngerasa asing tuh sama orang lain, tapi kalau udah asing sama diri sendiri tuh kayak bingung ya, jangan-jangan lagi ngaca, Iya, lo siapa? Iya benar. Udah ya. Karena kalau menurutku tuh aku lebih bisa jujur tuh malah pada diriku sendiri. Jadi aku menampakkan diriku yang sebenarnya tuh ya emang pada diriku Ya sendiri. emang harusnya kayak gitu ya, kita normalnya kayak gitu ya, tapi mungkin kalau di tahap loneliness ini kita bisa ngerasa asing karena apa ya, kita mungkin pengen udah bosen sendiri juga nggak sih sama keadaan, terus makanya orang-orang kayak jadi asing sama diri sendiri karena kita melakukan hal yang nggak biasa kita lakukan, mungkin kayak gitu ya. Orang-orang yang merasa asing dengan dirinya sendiri itu udah bisa ini loh, udah bisa ikut demo anti asing. Pesan kucing bonak balik. Oke, komen selanjutnya nih ada dia cerita begini. Kerasa lonely banget kalau kita habis ngerjain sesuatu ramean dan secara rutin, terus tiba-tiba udah ketika itu selesai dan semuanya balik ke kerjaan masing-masing yang lain. Sama kayak feel kalau hujan gak sih, WKWK random banget gue. Tapi sebenarnya kadang perlu kok lonely karena pada akhirnya cuma ada diri kita sendiri yang mau berjuang untuk setiap langkah kita ke depannya. Gila. Untuk teman-teman yang merasa lonely perlu kita puterin lagi nggak? Apa? Lagunya Tunewan. Ya nggak tahu, terserah lagu apa kayak. Apa Yang tuh? membakar semangat. Semangatmu tak akan pernah Saya pulang putus aja. lagi. Dancing. Lanjut. Apa Mbak Tapi Feli? itu bener banget sih, karena di setiap kita nggak bisa bergantung ke orang lain gitu loh, kita cuma bisa trust tuh juga ke diri kita sendiri, dan kita emang satu-satunya penyemangat teman kita yang nggak bakal mengkhianati kita tuh ya diri kita sendiri. Betul. Gitu loh. Jadi, Betul. Tapi kenapa kita tuh merasa kadang nggak percaya diri? Kayak kita selalu butuh validasi orang-orang gitu. itu penting nggak sih, tapi validasi Ada yang penting, ada yang enggak. Kalau misalnya validasi ke orang tapi akhirnya juga memberatkan ke diri kita sendiri, buat apa? Misalnya aku lagi naksir sama mas-mas yang pegang kamera. Kita sudah sudah banyak gitu berhubungan, ngapain. Lalu tiba-tiba sebenarnya aku tapi ngerasa nggak cocok. Terus aku naik sama kamu. Tapi aku sebenarnya gimana sih sama mas yang kamera nih? Terus akhirnya kamu malah memvalidasi sebenarnya perasaanku yang sebenarnya tidak sesuai gitu. Jadi menurutku agak berat deh. dibanding validasi orang lain, validasi diri sendiri dulu sih yang lebih Itu tepat menurut validasi saya. juga nggak? Validasi kan berarti penting kan, validasi Iya, diri iya. sendiri. Ya, yang saya halal di sini adalah validasi atas dari orang lain sih menurutku. Oke, selanjutnya nih gini. Oh nih, loneliness tuh alibi independensi. Betul sekali. Aku sering nih scroll TikTok. Ada cewek yang bikin, ngapain aku nyebut cewek ya? Ada orang yang bikin cewek. Ada orang yang lagi bikin konten, dia bilang sebenarnya kamu nih independen atau kamu escape aja dari kesepian itu. Apakah kamu benar-benar Itu bisa kayak masuk toxic independent. Iya, nggak betul lah, aku baru mau Karena bilang kayak aku sebenarnya kesepian, tapi aku karena nggak pengen dilihat orang kesepian atau nggak pengen terlabeli jadi orang kesepian,
Jadi aku jadi melabeli diriku sendiri kalau ya udah aku emang independen, aku nggak kesepian, padahal aslinya kesepian ya nggak sih. Padahal kita butuh Kita walaupun kita bisa apa-apa sendiri, tapi balik lagi kan kita makhluk sosial, masih butuh kehadiran dan pendampingan pendampingan paling pendampingan. Oke, komen selanjutnya ada yang bilang ketika semua orang yang ku kenal udah nggak ku kenal lagi. Ini relate banget nggak sih? Gara-gara COVID kita Iya bener banget tuh. mungkin bukan nggak kenal lagi ya, mungkin nggak ada space untuk akhirnya kita bersosialisasi lagi dengan orang itu gitu. Beda kalau kita ke kampus kan mau nggak mau kita kerja kelompok bareng, kita ngobrol bareng, kita nanyain mau titip absen dan segala macem. Itu pasti ada ruang buat Kayaknya kita sering banget titip absen gitu ya kayak. dipotong jempolnya buat fingerprint soalnya. Gitu. Orang. Jadi ya itu lagi balik mungkin kenapa kita selalu menyalahkan pandemi sih? Kapan sih pandemi susah? Padahal dulu kalau ketemu sama temen gitu ya biasa aja, kalau sekarang Bentar, masalah pandemi selesai ya. Hari ini trending topik apa tuh? apa coba di Twitter? Korea meningkat. Stop paksa vaksin. Masih ada sekte-sekte yang menolak vaksin. Ya nggak apa-apa sih. Ya. Tapi argumennya lucu-lucu. Emang bagaimana argumennya? Gimana kalau kita bahas trending topik di Twitter hari ini? Oke, tapi belum selesai. Oke, lanjutin itu aja. Oke. Selanjutnya ada lagi nih, loneliness ini saat semua di sekeliling kita tidak berpihak ke kita. Berarti orang ini memang sangat butuh dukungan sosial ya. ya kayaknya sangat membutuhkan Validasi orang lain, validasi betul. orang. Padahal sebenarnya kita tuh nggak selalu harus didukung sama orang lain nggak sih, karena ya oke sih 1-2 kali mungkin perlu ya, tapi kan kadang yang perlu dukung kita tuh diri kita sendiri nggak sih, karena kita nggak bisa bergantung ke orang lain guys. Ya enggak sih. Ya Betul, gitu sih, ya. gitu tapi sih. tapi mungkin ya. Ini saya juga salah satu orang yang butuh dukungan orang lain sih. Dulu aku pernah main games, jadi gamesnya nih sumpah nih beneran serius. Dulu aku pernah main game suruh nebak nih, misalnya ada pertanyaan Vel, kamu mau disuruh perjalanan ke dalam gua, kamu nggak tahu gua itu sedalam apa, sejauh apa, seseremin apa, selama apa kamu di dalam situ. Terus ada 1 sama 10 obor udah disediain. Berapa obor yang kamu pilih buat masuk ke dalam gua? 1. Mas Heri? 1 lah. Kenapa 1? Cuma sendirian ngapain bawa banyak? Lah kan kamu nggak tahu obornya itu habis sampai kapan. Ya Kamu nggak tahu di udah, dalam kalau situ. habis kan bisa bawa Bisa balik. Raiso. bisa bawa minyak toh. Lah obor tuh bisa habis. Ya bisa. Oh iya, oh Siapa bisa. tahu aku Tahu. positif thinking aja, 1 obor itu nyampe. Kalau enggak ya udah. Ya wes, kamu berapa? 1. Bener 1. Soalnya kalau banyak bawa berat. Aku memilih 10. Itu artinya nggak tahu sih ini cocok logi atau enggak ya, tapi katanya kalau orang yang memilih 10 itu dia sangat membutuhkan social support gitu. Tidak bisa. Ya udah. Ini game atau Aku 20 kalau gitu. psikotes sih sebenarnya? Iya, psikotes maksud saya. Aku 20 kalau gitu. Kalau 10 sangat membutuhkan, aku 20. Kamu sangat membutuhkan ya berarti. Bisa. Nggak bisa tidak. Gak bisa sendiri, gak bisa jauh. Oke. Ini aku atau kamu Oh yang lanjut? iya. Ini tuh ada lagi nih gini. Aku udah pakai bahasa Inggris banget nih. When we need to share our stories and feelings but no one seems to really listen to us. Itu kayak mirip-mirip sama yang tadi ya. Betul. Karena Oh iya nih, ada juga nih ketika nggak ada yang seorang pun yang bisa diajak cerita. ya sama Mbak. Makanya kita di sini hadir di segmen sebelah namanya teman cerita. Walaupun nggak bisa secara langsung bener. cerita. Bisa komen-komen gitu Iya. ya. Bisa cari. Sebenarnya iya sih. Kalau tapi kan kita bisa apa ya, ada yang namanya Tinder. Tapi nggak semuanya Masuk bisa Tinder, cocok ke bisa. Tinder gitu. Iya sih. Ini ada lagi nih, loneliness itu bukan cuma perkara lingkungan sekitar tapi juga meliputi perasaan. Mungkin itu tadi kali ya, Bu. Sepi secara fisik dan sepi secara psikologis itu suatu hal yang iya. berbeda. Ya, suatu hal yang berbeda dan mungkin bisa mempengaruhi ya. Karena kalau psikologis itu kan pikiran, jadi mungkin bisa mempengaruhi sepi fisik gitu kali ya. Kayak kita jadi menjaga jarak, bikin boundaries. Kayak, ini ada lagi nih, katanya fuck lonely. Ini capek. Ini ada lagi Nggak juga. boleh, nggak Loneliness boleh itu kerasa pas kita dikelilingin banyak orang tapi tetap ngerasa sepi. Sama kayak tadi. Apa merasa kesepian di keramaian. Pernah nggak ya aku kayak gitu? Enggak sih. Aku sering sih, enggak sering juga.
Soalnya kalau aku di keramaian pasti aku Ini jadi sedih gitu ya vibes-nya. betul. Iya, saya tidak tahu Ngomongin kenapa ini kita kesepian pasti jadi jadi kayak sedih. Kelihatan tapi Aku keramaian tuh apa sih? Misal contoh keramaian konser. Aku Demo. nonton konser. Oh iya. Ya demo nggak mungkin ngerasa kesepian nggak sih kita? Kayak aduh. Nonton konser aku sama temen. Aku nugas keluar aku sama temen. Pernah nggak ya? Tapi bisa nggak sih pas nugas ketemu teman tuh kesepian bisa normal nggak sih? Aku pernah sih ngerasa kayak gitu ketemu sama teman tapi kayak ya udah dia sama hidupnya, aku sama hidupku, kita nggak ngobrol, cuman ada di situ fisiknya doang, jiwanya nggak tahu di mana. Ya jadi ya itu suatu hal yang normal, sesuatu hal yang mungkin banyak yang merasakan. Jadi ketika teman-teman di sini merasa kesepian, merasa tidak punya teman cerita, merasa tidak ada dukungan, Kita hadir sebagai teman cerita untuk kalian. ya setelah itu juga percaya pada diri kalian sendiri bahwa ya at least you get yourself. Iya bener banget. Indonesia kenapa sih? Oh Setidaknya sorry, kalian kita kalian sendiri. kita international school, we can solve in bahasa, so we talk in English. Memang diusir sama Jogja. Lah, bukan orang Jogja saya, KTP bukan Jogja. Ya. Info kegiatan Jogja, tandain wajahnya. Serem ya. Jadi gitu sih guys dari kita. Sebenarnya kita juga ngerasa kesepian sih. Jadi Makanya kita, ini vibes-nya kali ini emang agak agak sedih gitu, suram. Sebenarnya kita Walaupun enggak. ini karena mendung Namanya sih. mendung. Ada sebuah kata. Ini menurut Mbak Kiki. Iya. Jadi kita kayak berasa backgroundnya ayunan kan vibes-nya berayun. Ya sebenarnya ini ayunan guys, tapi nggak kelihatan. Berayun. Bercanda sambil Mayun. Nah ini sebenarnya kesepian apa gimana gitu loh. Kayak sebenarnya kita ya udah sih guys gitu aja sekian cukup dari kita. Oh ya BTW ini tuh lagi bertepatan dengan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan gitu guys. Sebagai pegiat jadi enggak Wuh. sih. sebagai manusia Sebagai manusia kita harus memberantas yang namanya ketidakadilan gender gitu. sebenarnya apapun bentuk kekerasan itu tidak dibenarkan Iya, sih. tidak dapat ditoleransi gitu sih. 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kalian bisa ikut apa sih namanya? Ini banyak kok kampanye-kampanye. Women March, terus ada dialog nobar film bareng tentang perempuan gitu. Pokoknya Ya, tapi yang paling penting adalah dari dalam diri sendiri dan kita berharap juga supaya kekerasan terhadap perempuan ini tidak ada lagi walaupun itu sangat susah untuk dihilangkan tapi kita berharapnya ya ini tahun di mungkin Indonesia kekerasan ini semakin ke menurun. Mas Heri aja sih ya. Betul sih. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan Fafifu bacotanku hari ini. Ini Fafifu opiniku. Terima kasih sudah mendengarkan Fafifu ini opiniku pada sore hari yang sangat mendung ini. Kita berharap kesehatan untuk kalian semua dan semoga semesta memberkati. Terima kasih. Bye bye.